Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Ibu Jumiati. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi tentang aplikasi barisan. Sudah siap belajar anak-anak? Bagus. Tujuan pembelajarannya itu setelah kalian menyaksikan materi ini diharapkan yang pertama siswa dapat memahami konsep aplikasi barisan. Yang kedua, siswa dapat menentukan penyelesaian soal-soal aplikasi barisan. Yang akan kita pelajari dari aplikasi barisan itu yang pertama adalah pertumbuhan, yang kedua peluruhan, ketiga bunga majemuk, dan yang keempat adalah anuitas. Kita awali membahas tentang pertumbuhan. Untuk membahas tentang pertumbuhan, aplikasi barisan ini akan kita gunakan rumusnya adalah sebagai berikut anak-anak ya. Jadi PN sama dengan P0 dikalikan dengan 1 ditambah I berpangkat N. Di mana PN-nya ini adalah pertumbuhan setelah N waktu, P0-nya ini adalah pertumbuhan awal, sedangkan I ini adalah persen atau persentase pertumbuhannya, dengan N adalah lamanya waktu pertumbuhan. Bisa dilihat di sini contoh soalnya ya. Misalnya seperti ini. Penduduk suatu kota metropolitan tercatat 3,25 juta jiwa pada tahun 2008. Diperkirakan menjadi 4,5 juta ya, ini ada jutanya di sini. 4,5 juta jiwa pada tahun 2013. Di sini ada jutanya ya, ketinggal. Jika tahun 2008 dianggap tahun dasar, berapa persen pertumbuhannya? Berapa jumlah penduduknya pada tahun 2015? Nah, kita akan menjawab menggunakan dengan rumus seperti ini ya. Kita lihat dulu di sini yang diketahuinya apa. Bisa anak-anak kita perhatikan di sini penduduk suatu kota metropolitan tercatat 3,25 juta. Jadi ini adalah P0-nya ya. Jadi P0-nya ini adalah 3,25 juta. Kemudian diperkirakan menjadi 4,5 jiwa ya. Berarti ini adalah, ini hapus dulu P0-nya di sini ya. Pertumbuhan awalnya 3,25 juta. Ini kita hapus dulu. Ini dihapus dulu yang ini. Ini adalah berarti 4,5 juta ya. Ini adalah pertumbuhan setelah tahun 2013 ya, pada tahun 2013. Nah, kemudian ini dari tahun 2008 menjadi ke tahun 2013. Nah, berarti lama pertumbuhannya bisa kita kurangkan di sini 2013 dikurang 2008. Berarti jadi itu anak-anak 2013 dikurang 2008 ini adalah 5. Nah, sekarang yang ditanyakan itu sudah diketahuinya ya. Yang ditanyakan itu yang pertama adalah berapa persen, berarti persen itu adalah I-nya, persen pertumbuhannya berapa. Kemudian yang ditanya lagi adalah jumlah penduduk pada tahun 2015. Nah, ini akan kita jawab ya. Kita masukkan ke rumus di sini, kita akan mencari dulu yang I-nya ya. Kita tuliskan rumusnya, PN sama dengan P0 dikali 1 ditambah I berpangkat N. Di sini PN-nya tadi adalah ini 4,5, P0-nya 3,25. 1 ditambah I-nya akan ditanya, N-nya tadi 5 ya. Sudah kita kurangkan 2013 ke 2008. Nah, sekarang kita sederhanakan, kita bagi yang ini 4,5 dengan
3,25 kita bagikan. Ini berarti yang tersisa 1 ditambah I berpangkat 5. Ini dibagikan anak-anak, 4,5 dibagi 3,25 bisa dihitung ya, dibagikan dulu itu adalah 1,3846 ya. Nah, kemudian ini karena berpangkat 5 supaya nanti ini 1 tambah ini berpangkat 1, berarti 5 ini kita kalikan dengan 1/5. Jadi ini dipangkatkan 1/5 dengan 1 ditambah I ya. Ini 5 berpangkat lagi 1/5. Sehingga ini sederhananya ya, ini nilainya 1,3846 berpangkat 1/5. Anak-anak bisa mungkin menghitung ya, nanti bisa dicek di kalkulatornya, bisa dihitung. Itu nilainya adalah 1,0673 ya. Ini adalah berarti 1 ditambah I ya, karena 5 dikali 1/5 itu 1 ya. Nah, sehingga dari sini berarti Ibu sambung dari sini aja ya, ke sini. Sehingga dari sini bisa terlihat bahwa I itu adalah ini ya, 1,0673 dikurang 1 ya. Dikurang 1 berarti 1, ini bagusin dulu tulisnya. Ya. Sini ya, ulangi, berarti kalau kita mau mencari I berarti 1,0673 yang ini kita kurangkan dengan 1, berarti hasilnya 0,0673. Kita jadikan persen, ini I-nya kita kalikan 100%, dikali 100 ini anak-anak berarti 6,73%. Nah, jadi kalau kita mau ubah ke persen, kita kalikan dengan 100/100 ya, ini dikalikan dengan 100/100 sehingga nanti ini hasilnya adalah 0,73, yang pernya ini persen per 100, ini adalah lambang persennya. Ini adalah persen pertumbuhannya ya. Nah, sekarang kita akan mencari berapa jumlah penduduk pada tahun 2015. Berarti P pada tahun 2015 kita masukkan rumusnya ya. Berarti P0-nya di sini kita bisa lihat yang menjadi dasar di sini katanya ya, yang dijadikan menjadi dasarnya itu tahun 2008. Nah, berarti pada tahun 2008 ini P0-nya berapa jumlahnya ya? Jumlah penduduknya pada tahun 2008 itu adalah 3,25 juta. Di sini 3,25. Kemudian ini ya P0-nya kita kalikan dengan 1 ditambah I berpangkat N. Nah, N-nya atau I-nya langsung kita masukkan saja ya. Ini I-nya yang ini. Oke, kita masukkan I-nya. Langsung. Jadi I-nya tadi adalah 6,73% anak-anak ya. Nanti kita tuliskan desimalnya berarti 0,0673 ya. Nah, sedangkan N-nya berarti 2015, tahun 2015 dikurang 2008 ya, karena dasarnya adalah dianggap dasarnya tahun 2008. Kita lanjutkan, kita hitung 3,25, ini kita tambahkan berarti 1,0673
Ini dikurangkan berarti itu 7 ya. Nah, ini kita hitung. Ini di 1,0673 ini anak-anak dipangkatkan 7 dulu. Ya, kalian bisa cari di kalkulatornya 1,0673 dipangkatkan 7 ya. Nanti hasilnya 1,577 ya. Itu dicek hitungannya Ibu ya. 632. Ini berarti ada 6 desimal ya, 6 angka di belakang koma ini ya, 1,577,632. Setelah ini ketemu kita kalikan dengan 3,25. Dikalikan ini hasilnya adalah 5,13. Jadi bisa dikatakan jadi jumlah penduduk pada saat tahun 2015 itu berjumlah 5,13 juta. Ya. Itu adalah jawabannya. Sedangkan persen pertumbuhannya itu adalah 6,73%. Sekarang kita lanjut ke berikutnya, ke peluruhan. Nah, ini hampir mirip ya, kalau tadi pertumbuhan itu rumusnya ditambah, kalau peluruhan ini rumusnya dikurang ya. Ini sama atau cuma simbolnya yang berbeda ya. Kalau peluruhan karena ini banyak ya, jadi pakai simbol U ya. Banyak setelah peluruhan N waktu, M-nya ini adalah banyak awalnya. Kemudian P-nya ini adalah persentase peluruhan ya, hampir sama dengan tadi. Kalau tadi di pertumbuhan itu I, ini P. Kemudian N-nya itu adalah lamanya waktu peluruhan. Kita lihat ke soalnya. Di sini suatu neutron dapat pecah mendadak menjadi suatu proton dan elektron, dan ini terjadi sedemikian sehingga jika kita memiliki 1 juta neutron, kira-kira 5% daripadanya akan berubah pada akhir 1 menit. Berapa neutron yang masih ada setelah N menit ya, dan setelah 10 menit ya. Nah, kan kita cari jawabannya ya. Di sini berarti yang 1 juta ini adalah banyak awalnya ya. Banyak awalnya adalah 1 juta neutronnya. Kemudian persentasenya itu adalah 5% ya. Nah, itu bisa kita coba. 5% ini berarti bisa juga kita tuliskan 5 dibagi 100 ya, Nana, 0,05. Yang ditanyakan itu adalah banyak neutron yang masih ada setelah N. Berarti ditanya itu adalah UN ya, banyaknya setelah N ya. Berapa UN-nya? Kemudian yang ditanyakan juga adalah banyaknya setelah 10 menit. Nah, setelah 10 menit berarti U10. Nah, kita jawab di sini. Ya. Kita masukkan rumusnya ya. Jadi UN sama dengan M dikali 1 dikurang P berpangkat N. Ya. UN, M-nya tadi anak-anak 1 juta ya. 1 dikurang P-nya bisa kita ambil yang ini ya, yang sudah bentuknya desimal. 5% tadi kita ubah 0,5 dibagi 100, 0,05. Kita ambil 0,05 berpangkat N. Nah ya, ini adalah UN-nya, berarti 1 juta. 1 dikurang 0,05 berarti berapa? 0,95 berpangkat N. Ini adalah untuk UN-nya ya. Aturan untuk UN banyak setelah N menit. Nah, banyak peluruhannya setelah N menit. Nah, sekarang kita akan mencari saat banyaknya setelah 10 menit. Berarti U10. Kita tinggal masukkan ke rumus di sini ya. Kita ganti N-nya ini dengan 10. Berarti 1 juta 0,95 pangkat 10. Jadi N-nya adalah kita ganti dengan 10 saat mencari U10 ya. Nah, kita ganti N-nya dengan 10.
Kita hitung anak-anak, berarti ini 1 juta. Nah, kalian bisa menggunakannya dihitung di kalkulatornya 0,95 berpangkat 10. Bisa dihitung, hitungan ibu 0,598,737. Bisa dicek ya. Kalian bisa coba. Nah, ini dikalikan dengan 1 juta. Berarti ini dikalikan dengan 1 juta sehingga hasilnya 598.737. Jadi bisa dijawab ya. Jadi neutron yang masih ada ya, neutron yang masih ada ya, neutron yang masih ada setelah 10 menit itu adalah 598.737. Iya. Ini hapus dulu ya. 598.737 ya. Nah, jadi peluruhan itu akan mengurang ya, yang tadi 1 juta ternyata setelah 10 menit ya menjadi 598.737. Nah, ya ini adalah peluruhan. Atau penyusutan juga bisa ya. Jadi kalau penyusutan juga gunakan rumus yang ini ya, dikurang ini. Selanjutnya ke bunga majemuk. Nah, ini rumusnya hampir sama ya, hanya bedanya di sini aja ya. Kalau bunga majemuk berarti terkait dengan modal ya. Ini MO-nya modal awal, MN-nya ini nilai akhirnya ya. Terkait misalkan modal berarti akhirnya ya. Kemudian ini atau tabungan ya, tabungan akhirnya ya. Ini adalah tabungan awal seperti itu. I-nya ini adalah persen. Kalau di bunga berarti suku bunganya ya, suku bunga majemuknya. Sedangkan N-nya ini adalah periodenya, periode bunganya. Perhatikan soalnya di sini. Yusuf ya, seorang pelajar SMA kelas 11 senang menabung uang. Selama ini dia berhasil menabung uangnya sejumlah 1 juta rupiah di sebuah bank dengan bunga 10% per tahun. Berapa lama Yusuf menyimpan uang tersebut agar menjadi 1.464.100 rupiah. Nah, di sini berarti kita bisa lihat ini yang awalnya ini adalah 1 juta ya. Awalnya ini adalah 1 juta tabungannya. Kemudian suku bunganya 10%. 10% anak-anak berarti kita jadikan desimal 10 dibagi 100 0,1%. Nah, ini adalah nilai akhirnya ya, 1.464.100. Sedangkan yang ditanya adalah berarti N-nya ya yang ditanya. Kita jawab. Berarti yang ditanyakan adalah N-nya. Nah, berapa lama ya dia menabung agar yang tadi 1 juta bisa menjadi 1.464.100. Kita masukkan ke rumus ini ya, MN sama dengan MO 1 ditambah I berpangkat N. Nah, MN-nya ini 1.464.100, MO-nya 1 juta. 1 ditambah I-nya, masukkan aja yang ini 10% ya, berarti sudah nggak ada persennya lagi. Bentar, Ibu hapus dulu ya. Ini berarti sudah tinggal 0,1 aja ya. Nah, ini kita masukkan yang nilai desimalnya ini ya, 0,1 berpangkat N. Nah, ini kita bagikan yang ini MN dengan MO-nya ya, 1.464.100 dibagi 1 juta. Nah, ini berarti 1 ditambah 0,1 kan 1,1 ya.
berpangkat N. Nah, ini dibagikan dulu, ini berarti hasilnya ini 1.464.100 dibagi 1 juta, berarti hasilnya 1,4641 sama dengan 1,1 berpangkat N. Nah, bagaimana cara kita mau mengerjakan N-nya? Ini kita bisa sederhanakan dengan menggunakan konsep logaritma, anak-anak ya. Jadi kita kalikan semua kedua ruas, baik ruas kiri dan ruas kanan dengan logaritma. Jadi kita kasih logaritma 1,4641 sama dengan logaritma 1,1 berpangkat N. Berdasarkan konsep logaritma, nantinya ini kalau log A berpangkat N, nanti ini N-nya ini menjadi ke depan. Jadi N dikali dengan logaritma 1,1. Ini tetap logaritma 1,4641. Setelah ini kita tinggal menemukan N-nya. Jadi N sama dengan yang ini, kita bagikan ini ya. Logaritma 1,4641 dibagi logaritma 1,1. Anak-anak bisa mencari ya nilainya di kalkulator atau di tabelnya. Kalian cari 1,4641 log atau log 1,4641. Itu hasilnya nanti adalah 0,16, sedangkan log 1,1 itu hasilnya adalah 0,04, sehingga ini hasilnya berarti N-nya adalah 4 ya. Kalau kita bagikan, bisa kita katakan jadi lama Yusuf menabungnya adalah selama 4 tahun ya. Jadi dari agar mencapai 1.464.100 itu Yusuf harus menabung selama 4 tahun. Itu anak ya. Ini adalah terkait dengan bunga majmuk. Sekarang yang selanjutnya adalah anuitas. Nah, apa itu anuitas? Anuitas adalah serangkaian pembayaran dengan jumlah yang tetap dan dilakukan selama jangka waktu tertentu. Jadi ini anuitas itu adalah semacam pembayaran yang rutin ya, yang harus kita lakukan. Nah, ini dengan rumus sebagai berikut anuitas. Nah, ini rumusnya ya. Keterangannya ini A-nya ini anuitasnya. Kemudian M-nya ini adalah modal atau total pinjaman ya, misalkan seorang meminjam, kemudian dia akan mengangsur pembayarannya ya. Nah, itu dinamakan pembayarannya, itulah yang tetap, itu adalah anuitasnya. I-nya ini adalah tingkat suku bunganya, dengan N-nya adalah banyaknya anuitas, berarti banyaknya berapa kali dia membayar angsuran tersebut ya. Nah, ini bisa kita lihat contohnya di sini. Ibu Depi membeli sebuah sepeda motor dari dealer yang menggunakan sistem anuitas pada pembayaran kreditnya. Jadi Bu Depi ini kredit ya pembayarannya. Nah, pembayarannya itu adalah dengan menggunakan sistem anuitas. Harga motor tersebut adalah 10 juta rupiah. Dengan menggunakan tingkat suku bunga 4% per tahun, nah, Ibu Depi berencana melunaskan kreditnya dengan 6 kali anuitas. Nah, jadi Bu Depi ini mau melunaskan cukup sebanyak 6 kali anak-anak ya. Nah, hitunglah besar anuitas yang dibayarkan oleh Ibu Depi. Nah, jadi berapa sih yang harus dibayarkan oleh Bu Depi setiap angsurannya ya? Yang selama 6 kali tadi itu setiap membayar itu berapa jumlahnya? Nah, itulah yang dinamakan dengan anuitas. Di sini bisa kita masukkan dulu yang diketahuinya. Berarti harga motornya ini modal atau total pinjamannya ya. Ini adalah 10 juta. Tingkat suku bunganya ini adalah 4%. Nah, kita jadikan desimal, anak-anak kita bagi 100 berarti 0,04. Kemudian banyaknya anuitasnya adalah 6 kali ya, jadi akan mengangsur sebanyak 6 kali. Yang berarti yang ditanyakan di sini adalah anuitasnya ya, yang ditanyakan itu adalah A-nya berapa anuitasnya. Dan kita jawab, kita masukkan rumusnya yang ada ini ya, bahwa A sama dengan M, ya ini masukkan aja M-nya langsung 10 juta ya.
Kemudian I-nya 0,04, 0,04, 1, rumusnya dikurang, ini 1 ditambah I-nya tadi 0,04 ya. Nah, berpangkat negatif N, berarti negatif 6, ini bukan jangka 0. Nah ya, kita selesaikan dulu yang dalam kurung ini ya. Ini ngikut aja yang 10 jutanya. Berarti ini 0,04. Nah ini anak-anak 1 ditambah 0,04 itu kan 1,04. Kemudian kalian pangkatkan ya, pangkatkan negatif 6. Nah, nanti bisa dicari 1,04 berpangkat negatif 6. Dihitung ya, bisa dihitung. Nanti jawabannya itu adalah bisa dihitung ya, 0, panjang ini ya, 0,790314526. Nanti kalian cari ya, 1 ditambah 0,04 itu kemudian dipangkatkan negatif 6. Di hasilnya ini. Nah selanjutnya ini kita kurangkan ya, kita kurangkan. Berarti ini 0,04, ini dikurangkan 1 dikurang 0,79031452526, tinggal 6-nya. Dikurangkan ya, nanti hasilnya ini 0,2099685 Nah, kemudian ini dibagikan ini. Nah, di sini ya. Berarti 10 juta ya. Dikalikan dengan ini hasil pembagiannya. Hasil pembagian 0,04 dibagi ini, bilangannya panjang ini. Hasilnya itu, sini perhatikan dulu nih penulisannya. Hapus dulu ya. Nah, ini dihitung ya, tuh di sini atau di sini aja ya. Nanti ini hasilnya ini yang dibagikan ini, Ibu langsung tulisin aja hasilnya ya. Hasil pembagian ini 0,04 dibagi 0,209685474 ini hasilnya adalah 0,1907619. Kemudian dikalikan dengan 1 juta ya, dikalikan 1 juta, 0,1907619 dikalikan 1 juta, jadi hasilnya 1.907.000 ya 619 rupiah. Nah ini adalah hasil anuitasnya, jadi bisa dijawab. Jadi besar anuitas yang dibayar oleh Ibu Depi itu anuitasnya sebesar Rp 1.907.619 rupiah. Seperti itu ya. Baik anak-anak, demikian tadi pembahasan Ibu tentang aplikasi barisan ya. Ini semoga apa yang Ibu sampaikan dapat kalian pahami. Pesan Ibu untuk kalian semua di rumah, jangan lupa untuk rajin membantu orang tua ya selama di rumah, belajar yang rajin, kemudian juga berdoa, senantiasa menjaga kesehatannya, kemudian senantiasa berakhlak yang baik. Terima kasih atas perhatiannya. Ibu akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.